Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan vlog di Luraskai cuy. Oke cuy, kali ini tepat jam 8 kurang 15 menit waktu Indonesia bagian Barat. Posisi ada di perempatan ini ya, perempatan Uner Kampus C. Jadi buat teman-teman, kali ini saya posisi mau ke Gedangan ngambil alat. Padanya mau ngambil alat buat lab. Jadi kondisinya di Jalan Raya Soekarno-Hatta. Sebelum ini merah, jadi merah, lampu merah lebih tepatnya gitu, lagi sedang hujan, jadi hujannya lumayan deras. Kita hati-hati karena jam 8 kurang 15 itu jam gentingnya karyawan keburu-buru untuk pinjer. Ya mau absen dengan ceklatnya jam 8 itu 8 kurang 15 itu jam rawan, jam genting, apalagi posisi hujan kayak gini, kondisi jalan rame, jadi sangat harus lebih berhati-hati gitu cuy. Oke, kita jadi suasananya benar masih di bulan Juni, masih ada hujan cuy, jadi bisa menikmati hujan di pagi hari. Biasanya hujan itu di sore hari ya, jadi sekarang hujan di pagi hari di kota Surabaya cuy. Oke, kita sudah lewat di Galaxy Mall cuy. Ya keren Galaxy Mall. Saya belum pernah pasca terbangunnya dan berdirinya jembatan ini, jembatan layang atau ada toko-tokonya ya. Saya sendiri aja yang deket, kerjanya deket dari sini, bisa dikatakan nggak pernah. Iya ya, kapan-kapan kita kesana sih, kita review ini apa namanya, Galaxy Mall. Oke, kita ngambil jalur tengah ya. Jadi buat teman-teman, kalau di Surabaya itu kalau lurusnya masih jauh, mending garis tengah. Kenapa? Why? Karena yang jelas kalau yang sisi bahu kiri itu untuk belok kiri. Jadi kalau sisi bahu sebelah kanan itu untuk belok kanan. Jadi yang paling aman jika kita masih melintas jauh di depan, mending kita ngambil sisi tengah. Jadi kurang lebih kayak gitu, kecuali dia sudah satu lajur. Oke, kita hargai pengendara roda 2 karena ada genangan. Oke, baru setelah ini kita ngambil sisi sebelah kanan untuk amannya. Oke, jadi kita ngambil sisi sebelah kanan. Oke, buat teman-teman, kita bagi informasi bahwa Incar sudah ini ya, sudah beroperasi dan jalan. Jadi buat teman-teman yang berkendara, silahkan menggunakan safety ridingnya. Kalau berkendara roda 4, silahkan menggunakan sabuk pengaman, karena tim Incar itu tidak hanya untuk kendaraan roda 2 tapi juga berlaku untuk kendaraan roda 4. Jadi kalau kendaraan roda 4 kayak jadi saya ngambil tengah sekali lagi karena ini sudah lajur 3. Kalau kan yang satu itu mau ke kanan, kalau yang kiri jadi mobil Incar sudah beroperasi berjalan. Jadi itu membuat kita harus lebih waspada. Seharusnya itu menjadi kewajiban kita selama berkendara, karena dengan seperti itu kita melindungi diri kita sendiri, bertanggung jawab pada diri kita sendiri, juga bertanggung jawab sama orang lain, karena kita mengurangi musibah dari human error kita sendiri. Jadi gitu sih. Jadi kita sudah sampai di SMPN 19 Surabaya. Jadi buat teman-teman yang berkendara baik roda 2 atau roda 4, itu tadi yang roda 4, jangan sampai salah ngambil marka ya cuy. Kalau emang mau berpergian, kita harus lihat marka, karena kita walaupun kita datang ke suatu daerah, kita nggak tahu marka yang, ya setidaknya kita sedikit bisa membaca marka situasi terdepan, minimal ngambil jarak sehingga kita bisa siap-siap cuy gitu. Dan itu buat roda 4 ya. Kalau roda 2 saya nggak tahu sudah ketok palu atau tidak, terkait penggunaan sandal jepit itu akan ditilang, saya kurang tahu.
itu fakta atau tidak. Jadi kalau yang apa namanya, ya semoga nggak macet ya. Estimasi 1 jam perjalanan, yang 9 kurang kita sudah sampai di Bidangan. Jadi saya nggak tahu kalau yang itu berlaku atau tidak. Oke, kita ngambil sisi kanan karena ini 2 jalur sih. Kalau yang roda 2 itu pastikan kita membawa helm, atau telah memakai helm dengan tanda pasti klik. Nah itu dia. Jadi buat teman-teman itu semoga berlaku. Kemudian aksesoris yang ada di sepeda motor seperti grong, terus apa ini juga spion dan yang lainnya itu menggunakan setelan pabrik atau setelan standar begitu, seperti itu. Jadi selama kita mematuhi peraturan dan rule yang berlaku, tilang yang dari tim incar insya Allah tidak terjadi. Jadi kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, kita juga bertanggung jawab untuk menjaga orang lain. Oke cuy, sepakat ya. Oke, cek checkpoint lah. Oke, di sini nih saya mau bagi informasi ini ya, di sisi kanan, di sisi kanan atau kiri ya, itu ada speed gun cuy, ngeri cuy. Di sini ada speed gun cuy. Itu nggak tahu ya, speed gun untuk kecepatan atau speed gun tuh ini ya, tim incar ya. Jadi buat teman-teman yang di sisi sebelah kanan, nanti kita coba review juga sekalian perjalanan pulang. Kita masih di jalan Kiat Soekarno-Hatta. Jadi di sisi kanan tuh ada ini, di sisi kanan apa kiri ya, ada cuy speed gun cuy, ngeri cuy. Itu speed gun untuk ini atau apa saya kurang tahu. Jadi semoga ini bermanfaat ya. Jadi buat teman-teman, sekali lagi kita sudah berada di era modern, kita tidak bisa konvensional atau berpikir, dan juga itu lebih transparan ya. Jadi kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Jadi walaupun tanpa seperti itu seharusnya kita bisa. Jadi yang penting ini ya rule-nya, biar kita sama-sama menjaga. Buat Bapak Kapolri juga mungkin mohon izin, jika kita dan kami bersalah, kita ditindak, is okay, saya berterima kasih karena emang kesalahan dilakukan ya, kita yang lakukan, kan kurang lebih kayak gitu. Akan tetapi kalau teman-teman dari kepolisian yang melakukan kesalahan itu, apakah bisa ditindak juga dan lapornya di mana? Jadi itu bisa menjadi win-win solution ketika masyarakat bertanya dan polisi harus menjawab, kurang lebih kan kayak gitu cuy. Dan memang seperti itu. Jadi kita tidak hanya dipojokkan dengan aturan kepada kita, tapi juga ada timbal balik, ada pelaporan dan pengaduan ketika ada oknum. Sekali lagi ya, ada oknum yang menyalahgunakan kewenangan dan kewajiban yang telah ditetapkan pada dirinya, SOP yang ditetapkan pada dirinya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi bisa sama-sama saling koreksi. Kita salah, is okay. Jika ada oknum yang melakukan kesalahan, harus ada tindakan yang jelas, transparan, dan juga itu berlaku sama. Jadi kan kurang lebih kayak gitu cuy. Oke, kita masih di posisi hujan cuy. Kita masih di jalan IR Soekarno-Hatta. Habis itu kita lewat Somolowaro, Stikom kita belok kanan, kita lewat Jemur Sari cuy, kita coba lewat Ahmad Yani, kurang lebih kayak gitu cuy. Jadi kita masih di posisi hujan. Estimasi kurang lebih 1 jam ya perjalanan ya. Saya ngambil alat ini, kita ngambil alat terus menuju balik itu. Jadi gitu cuy. Jadi kurang lebih buat teman-teman, kalau yang hari ini berperjalanan, karena kita juga masih, walaupun sebenarnya kita masih musim ini ya, musim kemarau, tapi faktanya kita masih ada sedikit rezeki hujan, ada sedikit rahmat dalam bentuk air tuh, hujan. Jadi inilah keberkahan buat kita. Jadi jangan disalahartikan, masih hujan. No, ketika kau tidak menemukan hujan di salah satu negara seperti apa yang saya rasakan, saya merindukan hujan sih pada saat itu. Bisa mandi hujan tuh sesuatu yang dirindukan pada saat itu. Ketika saya berada di luar negeri yang suhunya lumayan sedikit hangat alias panas gitu. Oke. Kita pakai Gmap ya nanti ya, karena pulang khawatir ada cumi-cumi cuy. Kenapa ini ngebul cuy? Mungkin turbonya keluar,
Nah, dan posisi hujan kayak gini sebenarnya ini ya harus deposeliro apa itu bahasanya, karena sekali lagi pengendara juga kita ketika saya di posisi sepeda motor ketika ada yang mobil kayak gitu ya gimana ya, makanya ketika saya berkendara kayak gini saya jaga nih tuh. Jadi kalau emang ada genangan saya akan pastikan kurangi kecepatan karena kasihan sih basah cuy mereka cuy, jadi nggak bisa kalau kayak gini kan kasihan tuh kan malah banter Fortuner. Gitu tuh. Kalau ke Gedangan tuh biasanya tuh enaknya saya tuh pakai motor, nggak kena macet karena alat yang dibawa ini banyak, jadi mau nggak mau bawa mobil gitu cuy. Oke, kurang lebih seperti itu kita habiskan perjalanan dari jalan raya ini, jalan raya ya Soekarno-Hatta sampai di mana di Stikom. Jadi nanti kita coba lihat di jalan ini Rungkut sampai ke Ahmad Yani, suasananya kayak apa via dashcam. Kita coba bagi situasinya apakah sama-sama hujan dan semoga tidak terjadi macet ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kurang lebih seperti itu yang bisa saya bagikan cuy. Saya selalu bagi selalu dan kita sudah di fase endemi. Semoga apa yang bisa saya sampaikan kurang lebih bermanfaat buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.